Aurat laki-laki kenapa? Iya, maksudnya kalau seorang laki-laki ngelihat aurat di televisi tuh ya, sama nyata kita lihat di luar. Sama nyata. Lihat nyata sama enggak ininya dosanya gitu Pak. Gitu. Itu aja, Baik. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah bahasa-bahasa membahayakan. Kalau selagi digambar itu kan bukan sesungguhnya. Enggak apa-apa kamu lihat. Wah, ini bahaya nih. Fatwa fitnah. Sehingga melihat gambar aurat kan cuma gambar. Ini kan kacau enggak? Ini adalah yang perlu dijelaskan. Bahwasanya Anda melihat sama, harus Anda hindari dong. Bukan sekadar karena tidak nyata. Itu kan sebetulnya ada dalam bahasan fikih. Kalau orang bersumpah mencerai istrinya kalau lihat rembulan, kemudian dia ngelihat rembulan tapi di air, maka tidak tercerai istrinya. Karena apa? Itu tidak sesungguhnya. Karena ngelihat rembulan di air, ini bab cerai. Bukan bab melihat syahwat. Bukan lihat aurat, hati-hati ini. Kemudian ini dikembangkan, akhirnya dibawa kemana-mana. Wah, nggak apa-apa. Yang penting itu adalah tidak sesungguhnya. Nah, kacau. Sama kita ngelihat cermin, perempuan telanjang sama kayak cermin, nggak apa-apa. Ini kacau. Karena nggak lihat sesungguhnya. Ini fatwa yang perlu dibenahi nih orangnya nih. Jadi segala yang pada dasarnya dia adalah membangkitkan syahwat Anda, maka itu tidak boleh Anda lihat. Biarpun itu adalah misalnya biarpun itu adalah tembok. Ini gitu, biaratnya begitu. Jadi hukumnya harus diambil hukum yang sama, bukan dihukumkan masalah orang mencerai tadi. Karena memang tidak jatuh cerai karena dia tidak melihat rembulan, tapi melihat gambar rembulan. Tapi kalau urusan aurat syahwat ini bangkitkan syahwat. Coba bohong kalau orang tidak bangkit syahwat yang lihat itu, kecuali dia gila. Jadi diberi hukum yang serupa, Ibu. Jadi jangan sampai dibeda-bedakan yang demikian itu. Ya lihat, ya tinggal menghindar saja kalau wah berlalu, astagfirullah. Kita saja. Harus dihindari. Ini kalau dikembangkan kacau itu, oh enggak apa-apa. Wah, lihat perempuan enggak pakai baju, lihat ini. Wah, kan apa? Ini kan gambar. Ini kan gambar. Itu bertentangan dengan akhlak juga enggak pantas, ya. Hukum fikih juga sama. Juga masalah mental juga, itu bakal terganggu orang bisa nonton yang demikian itu. Itu kalau paham, kita jawab sedikit nih, kalau tidak kita jelaskan nanti digeret ke sana. Misalnya, oh enggak apa-apa karena itu bukan sesungguhnya. Akhirnya diterjemahi oleh orang yang cerdas urusan kemaksiatan. Oh, jadi melihat itu enggak apa-apa, kan enggak asli itu. Langsung kita pangkas. Enggak, tidak boleh lihat itu semuanya. Lalu gimana kok televisi dan sebagainya? Kan masih ada pilihan televisi yang baik. Kan ada acara yang tidak buka aurat dan sebagainya. Kan bisa memilih. Kan saya punya handphone. Ya, jangan kalau tiba-tiba lewat di layar Anda yang buka aurat, ya Anda buang dong. Anda tutup dengan tangan Anda atau bagaimana? Biar berlalu. Kan begitu. Sama sebenarnya harus dipahamkan mana ini. Sebab orang itu bisa berinovasi dalam kejelekan itu lebih cepat dari inovasi dalam kebaikan. Jadi dibilang nggak apa-apa, nggak tahu fatwa yang salah atau oh nggak apa-apa Ibu karena itu bukan sesungguhnya, berkembang itu nanti. Jadi itu sama Ibu, jadi tidak usah dengar fatwa-fatwa yang mengatakan nonton gambar-gambar begitu nggak apa-apa karena itu hanya sekedar gambar, langsung jangan didengar itu. Karena itu adalah dasarnya bagi orang sehat membangkitkan syahwat juga aurat-aurat semacam itu. Jadi tetap tidak boleh ada melihatnya dan hukumnya haram dan itu akan merusak mental Anda dan juga tidak pantas Anda sebagai seorang muslimah atau muslim melihat yang demikian itu. Secara akhlak juga tidak pantas. Itu saja insyaallah, hati-hati ya. Jangan sampai kita dengar fatwa-fatwa pecisan. Bahkan ada fatwa seorang ustadz mengatakan nonton film porno nggak apa-apa untuk suami istri. Oh ini gila ini. Ini merusak. Sehingga seorang istri bangkit syahwatnya bukan karena suaminya, karena melihat film itu. Seorang suami bangkit syahwatnya bukan karena melihat istrinya, tapi yang lihat gambar itu. Dan itu bahayanya apa? Di saat suaminya tidak ada, sang istri pengen lihat sendiri, ingin belajar sendiri. Sang suami juga demikian. Akhirnya apa? Dia tidak akan puas dengan pasangannya. Karena apa yang di otaknya ada yang di khayalannya tadi. Karena film kotor itu. Fatwa begitu disebarkan. Hati-hati, nggak ada fatwa itu seharusnya. Nggak boleh ada. Kalau ada pasti orang fatwa kepleset. Na'udzubillah. Kalau ada orang hobi, kalau ada ustadz hobi nonton, biarkan dia nonton tapi jangan sebarkan dengan fatwa. Istighfar pada Allah, kan begitu. Semua orang kan bisa saja berdosa. Cuman kalau menyebarkan fatwa kan bahaya, umat yang rusak. Umat yang akan kegiles nanti menggunakan fatwa tersebut, membenarkan perilakunya yang salah. Akan tapi hendaknya kita semua aja, ayo kita jauhi mata kita melihat aurat. Aurat itu kan bukan sekedar yang di mata, akibatnya apa sih?
Kalau kita melihat, maksudnya kita memperhatikan kecantikan seseorang, bukan sekedar di mata, nancep di hati esok hari. Begitu sebaliknya, laki-laki, perempuan lihat laki-laki sama. Itu akibatnya di sana, itu bahaya. Semoga Allah menjaga hati kita, menjaga mata kita, menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita. Semoga Allah mengampuni semuanya. Mudahkan kita untuk bertobat kembali kepada Allah. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.